إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syuhada yang semoga dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur di siang hari ini yang kita berada di penghujung bulan Ramadan 28 Ramadan 1446 Hijriah, yang mungkin 1 atau 2 hari lagi kita akan ditinggalkan Ramadan, saudaraku. Ramadan akan take off. Mereka akan pergi jauh selama 11 bulan. Dan dia akan datang. Iya, dia akan datang. Dia akan landing lagi. Tetapi kita belum tentu bisa hadir di Ramadan tahun depan. Karena umur kita tidak ada yang bisa menjamin. Untuk itu saudara kaum muslimin, di sisa hari Ramadan tahun ini, marilah kita maksimalkan ibadah kita. Yang dari awal dulu belum maksimal, maka di akhir harus dimaksimalkan. Sebagaimana kuda, ya, kuda yang berlomba, saudaraku kaum muslimin. Ya, kuda itu ketika sudah dekat dengan finish, ya, mereka akan gunakan kekuatan kakinya untuk mencapai garis finish terdepan. Itu kuda, ya, dalam perlombaan. Sedangkan kita berlomba, saudaraku, kita mencari kehidupan yang tidak ada batasnya, kebahagiaan yang tidak ada putusnya, masa muda yang tidak ada masa tuanya, masa sehat yang tidak ada masa sakitnya. Maka tentunya apa? Dengan pengorbanan. Dan kita akan membahas tentang ghibah atau namimah atau adu domba. Yang ini Rasul memperingatkan kita, iyyakum wal ghibah. Beliau mengatakan apa? Hati-hatilah kalian dengan ghibah, dengan adu domba. Karena apa? Dia asyadu minaz zina. Ghibah asyadu minaz zina. Ya, jadi dosa adu domba itu lebih besar dari berzina. Baina rajula, ya, kalau seorang laki-laki dia yasni wa yasrab, dia berzina dan minum khamr, kemudian yatubullah wa yatubu alaihi, kemudian dia menangis bertobat pada Allah Ta'ala, maka apa? Allah akan ampuni dosanya. Wa inna sahibal namimah au ghibah, akan tetapi pelaku ghibah, pelaku adu domba, dia tidak akan diampuni sampai orang yang dighibai, orang yang diadu domba itu memaafkannya. Saudara kaum muslimin semoga dirahmati Allah Ta'ala. Maka lisan ini yang seharusnya banyak kita diam. Abu Darda, kita tahu siapa beliau, sahabat mulia. Beliau pernah mengatakan apa? Hendaklah kalian gunakan kedua telinga kalian, fokus kalian banyak mendengar, karena kalian diberi 2 telinga dan 1 mulut. Berarti apa? Kalian harus banyak mendengar dan banyak diam. Ini ucapan yang sangat indah sekali, ya. Apa yang dimaksud dengan adu domba? Adu domba itu menukil nakola kalamul akhir min jihadil ifsad.
Jadi dia menukil ucapan orang lain untuk apa? Menjadikan dua orang itu bermusuhan. Dan ini dosanya besar ya Pak. Bahkan seakan-akan kita memakan daging saudara kita. Ya. Memakan apa? Bangkai saudara kita. Coba kalau kita makan bangkai kita akan jijik. Tetapi berapa banyak tiap hari kita makan bangkai saudara kita ghibah. Ya. Itu azabnya di dunia itu sudah Allah berikan. Allah kalau mencintai seseorang, maka dipanggillah Jibril. Kemudian dikatakan, ya Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril mencintai fulan ini. Kemudian Allah memanggil penduduk Pak, langit, dan diumumkan bahwasanya apa? Allah mencintai si fulan. Kemudian penduduk langit mencintai si fulan. Subhanallah. Ini di dunia ya Pak. Saudara kaum muslimin semoga dirahmati Allah Ta'ala. Sedangkan adab di kubur, ya, Rasul pernah lewat di lorong Madinah, jalan di Madinah. Kemudian beliau mendengar dua kubur yang sedang disiksa. Yu'adzabani. Dua kubur yang penghuninya disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala. Dia mengira dua orang yang disiksa ini apa? Tidak melakukan dosa besar. Padahal ini dosa besar. Dia anggap remeh. Amma ahaduhuma. Adapun yang pertama Pak, dia la yastatiru bi baulihi. Ya. Dua kubur yang disiksa ini saudara kaum muslimin. Yang pertama apa? Orang yang tidak membersihkan bekas kencingnya atau tidak menutup diri, tidak berlindung ketika dia apa? Buang hajat. Makanya kita harus hati-hati. Ini najis kalau kena pakaian kita dan tidak sah untuk sholat. Orang menganggap remeh, tapi ini besar di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan dicicipkan dosanya, dikubur, ya, diadab. Dan Rasul sebagai Nabi apa? Diberikan apa? Mukjizat, bisa mendengar orang disiksa dikubur. Sedangkan yang kedua, wahuwa yamsi bin namimah. Orang kedua ini apa? Dia tukang adu domba. Ya, tukang adu domba. Sehingga Rasul mengambil sebatang pohon kurma kemudian dibelah menjadi dua dan ditancapkan di kedua kubur tersebut. Mudah-mudahan akan disiksakan apa? Diringankan siksanya. Saudara kaum muslimin, ini kelihatannya ya remeh, tapi apa? Akan disiksa di dunia dan juga di kubur, belum di neraka. Ya, maka dikatakan hadis yang mengatakan la yadkhulul jannah al-qattat atau an-namam, tidak akan masuk surga apa? Tukang adu domba, pelaku namimah. Ini ancaman, bukan berarti tidak masuk surga, tapi apa? Dia akan disiksa dulu di neraka. Dan jangan kita berharap gak apa-apa saja disiksa di neraka 1 hari 2 hari. Ikhwah, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Ya, antum bayangkan kalau kita setengah hari saja disiksa di sana, berarti 500 tahun kita disiksa oleh Allah Ta'ala. Apakah kita berani melakukan itu? Ikhwafillah, semoga Allah merahmati kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari dosa ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna radha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
Saudara kaum muslimin semoga dirahmati Allah Ta'ala, sebagai penutup khutbah di siang hari ini, marilah saudara kaum muslimin, kita menjaga diri kita, lisan kita. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai dia lurus hatinya, qalbuhu. Walam yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan lurus hati seorang hamba sampai dia lisannya lurus. Nasihat yang indah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwah, toladan kita. Ya. Jadi lisan ini harus kita banyak penjara. Ya. Sampai ada seorang yang bukan nabi tapi memiliki hikmah, Luqman Al-Hakim. Bahkan namanya dimasukkan dalam nama surat Luqman, karena beliau seorang yang menjaga lisannya. Beliau menjaga lisannya, enggak sembarangan mengumpat orang. Bahkan nanti akibat dari dosa itu, saudara kaum muslimin, nanti kita akan dituntut di yaumul qiyamah. Ya? Di saat hari al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang harta dan anak laki-laki tidak berguna di hadapan Allah Ta'ala. Yang itu kadang kita banggakan di dunia. Ya? Kecuali orang yang datang pada Allah dengan hati yang bersih. Kita akan diseret nanti, akan dituntut. Seakan-akan amalan kita banyak, bacaan Al-Quran kita banyak, sedekah kita banyak, tetapi kita apa? Memukul si fulan, ya? Menumpahkan darah si fulan. Kita tukang adu domba. Akhirnya apa? Yang membayar dosa kita itu dengan amalan kita, ikhwah. Kalau amalan kita sudah habis, ternyata yang kita dolimi masih banyak, maka dosa orang kita dolimi dilemparkan kepada kita, sehingga kita dilemparkan ke neraka oleh Allah Ta'ala. Itu ancaman di akhirat, ikhwah. Ghibah, adu domba, itu sangat berat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, ikhwah, dari dosa ini, dan mudah-mudahan kita keluar dari dunia ini membawa kebaikan, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita harus hati-hati, seorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaan itu akan menutup hidup kita. Rasul mengatakan apa? Man asya ala syai' mata alaihi. Orang yang hidup atas sesuatu akan ditutup hidupnya dengan kebiasaannya di dunia. Maka mulai sekarang tinggalkan maksiat, tinggalkan ghibah, tinggalkan adu domba. Kalau kita sudah pernah mengadu domba fulan, kita minta maaf, minta dihalalkan, dan kita sebut-sebut kebaikan saudara kita itu di hadapan orang lain. Mudah-mudahan itu akan menutup dosa adu domba kita kepada saudara kita. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.